Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takorup Ubedillah, mahasiswa PPG Daljab kategori 2, Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Sabtu 12 November 2022, akan melaksanakan praktek PPL di SMPN 4 Pakenjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa perwakilan dari siswa. Putra Juwita, ya silakan. Duduk siap. Siap. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Kita cek kehadiran terlebih dahulu. Kelas 8E ya. Masuk semua ya? Hadir semua. Ya. Kita ke apersepsi terlebih dahulu. Masih ingat materi kemarin tentang apa? Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Oh iya, betul sekali ya. Kemarin materinya tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial ya. Foto siapa ini di bawah ini? Yang ada di layar ini? Aparatur sipil negara. Iya, aparatur sipil negara. Hubungannya apa dengan materi yang akan kita pelajari? Nah, ini materi yang akan kita pelajari mengenai saluran mobilitas sosial. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan mempresentasikan mengenai saluran mobilitas sosial. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah scientific, model pembelajaran problem based learning, dan metodenya diskusi kelompok. Kemudian teknik penilaiannya yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kita coba pretest terlebih dahulu. Untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Ya, siap semua ya? Ada 4 soal, masing-masing soal waktunya 30 detik. Nah, mulai. Ya, sebelum kita masuk kegiatan inti, kita coba ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya mudah. Nanti ketika pulpen ini ada di udara, kalian tepuk tangan sekeras-kerasnya. Tapi kalau sudah ditangkap, harus berhenti tepuk tangan. Konsentrasi. Kita lanjutkan. Kita masuk kegiatan inti. Nanti langkah-langkahnya menggunakan model PBL. Problem. Ya, silakan kalian amati gambar ini. Ini gambar apa? Guru mengajar di kelas. Guru mengajar di kelas ya. Atau tentang proses pembelajaran atau pendidikan di Indonesia. Ini gambar apa? Politikus. Ya, politikus atau anggota pengurus partai politik. Kita lanjutkan. Nah, ini kita bagi ke dalam kelompok-kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai nama-nama yang ada di sini. Ada kelompok 1. Silakan tempat duduknya. Untuk kelompok 1 di depan aja. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok 1 ada Aldi, Ayu.
Kelompok 1 nanti mengamati gambar 1, kelompok 2 mengamati gambar 2, kelompok 3 gambar 3, dan kelompok 4 gambar 4. Saya bagikan LKPD. Sudah dapat semua ya LKPD beserta bahan ajar. Kemudian tugas masing-masing kelompok, nanti kalian mendiskusikan dengan teman satu kelompok mengenai gambar. Cari masalah atau buat rumusan pertanyaan terhadap gambar tersebut. Kemudian kalian silakan eksplorasi penyebab masalah melalui kajian literatur, melalui internet. Kemudian cari alternatif pemecahan masalah atau solusi. Bawa HP ya sekarang ya. Nanti bisa dicari di HP. Kemudian setelah selesai mengerjakan LKPD, nanti perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil di depan kelas. Nanti kelompok lain diminta untuk menanggapi. Bisa dipahami ya? Saya silakan kerjakan LKPD-nya, waktunya 10 menit dari sekarang. Kelompok 1 tentang apa tadi? Ini ya, pendidikan di Indonesia ya. Silakan bisa cari di internet. Bawa HP ya? Bisa dikeluarkan HP-nya untuk mencari permasalahan. Ya? Nggak ada kuotanya. Terus hari gini nggak ada kuota ya. Kan ada bisa tethering ke teman, wifi hotspot. Nah, bisa dicari lewat ini aja, bahan aja nih nanti. Cari permasalahan, penyebabnya, kemudian alternatif solusinya apa. Kelompok 2 tadi tentang apa? Tentang partai politik. Ya. Nah, silakan dicari permasalahannya ya. Tulis di samping sini. Kemudian cari penyebab dan solusinya. Ini kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4 ya? Tentang apa tadi? Polisi ya? Ya banyak. Nggak ada yang punya HP? Oh ya, bisa searching di Google mengenai permasalahan kepolisian apa. Ya, waktunya habis. Kita lanjut ke presentasi. Nanti perwakilan masing-masing kelompok untuk maju. Satu kelompok 2 aja yang maju ya. Kemudian setelah presentasi nanti ada salah satu dari kelompok lain, perwakilan dari kelompok lain untuk menanggapi yang presentasi, pertanyaan ataupun tanggapan. Itu ya, siap ya? Bisa dimengerti ya? Ya, baik. Untuk yang pertama, yang ingin maju, kelompok mana dulu? Bisa angkat tangan. Oh ya, kelompok berapa? Oh ya, 1 ya, silakan bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang partai politik. Menurut Budiarjo, partai politik adalah sekelompok orang yang Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa rata-rata pegawai bank, kasep, dan gelis?
Karena untuk menjadi pegawai bank harus diseleksi terlebih dahulu. Salah satu aspek yang dinilai dari dalam seleksi pegawai adalah penampilan. Karena nantinya pegawai Untuk yang pertama tadi ada pendidikan ya. Pendidikan di Indonesia. Ini tadi bagus sekali pertanyaannya ya, mengenai apa? Motivasi siswa sekolah untuk mencari ijazah. Apakah boleh? Ya boleh saja. Kemudian yang ketiga ada pegawai bank ya. Kenapa rata-rata karyawan bank kasep dan gelis? Ya itu memang seleksi dari sananya. Ya, memang dipilih ya orang-orang yang punya penampilan yang tadi seperti dikatakan yang good looking. Nah, organisasi profesi. Profesi itu apa sih? Suatu pekerjaan ya atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang secara terus-menerus dan profesional. Nah, biasanya profesi-profesi ini punya yang namanya komunitas atau organisasi profesi. Ada yang namanya Ikatan Dokter Indonesia. Itu termasuk komunitas atau organisasi siapa? Dokter-dokter. Kalau organisasi guru, ada PGRI, ada Ikatan Guru Indonesia, ada MGMP, dan lain sebagainya di bidang olahraga. Nah, nantinya ketika ada event-event lomba, kalian bisa ikut mewakili sekolah berkompetisi di kabupaten ataupun provinsi. Nah, ketika dapat juara, maka akan meningkatkan apa? Nama baik sekolah. Akan meningkatkan siswa tersebut karena punya prestasi. Barangkali dari siswa ada yang ingin menyimpulkan materi, bisa angkat tangan. Oh ya, Yohana Rosada. Ada berbagai saluran mobilitas sosial, diantaranya pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi reprofesi. Ya, beri tepuk tangan untuk Yohana Rosada. Apakah ada pertanyaan? Belum? Oh ya, Wahyudi, silakan. Tadi Bapak menjelaskan tentang saluran mobilitas sosial. Salah satunya adalah perkawinan. Jika kita menikah dengan seseorang dari keluarga pejabat atau aparat negara, apakah secara otomatis akan meningkatkan status sosial kita? Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan menutup, kita post test terlebih dahulu untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai pelajaran siang hari ini mengenai saluran mobilitas sosial. Sudah siap ya, kita mulai post testnya. Masih sama soalnya, kemudian waktunya 30 detik untuk satu soal. Bagaimana pendapat kalian mengenai pelajaran pada siang hari ini? Ya, terima kasih banyak. Boleh tahu alasannya apa? Oh ya, Putri Zwita. Kenapa sangat menyenangkan? Alasannya apa coba? Karena ada ice breaking atau permainan sehingga kelas jadi rame dan siswa jadi semangat. Kemudian ada kegiatan diskusi, presentasi, tanya jawab sehingga bisa melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi bagi siswa. Selain Nah, insya Allah materi yang akan datang kita masih seputar mobilitas sosial, mengenai dampak tentang mobilitas sosial. Ada dampak positif dan dampak negatif. Silakan dipimpin doa untuk menutup pelajaran pada
siang hari ini? Duduk siap. Sesudah belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.